Namanya Mas Parel. Setidaknya begitulah biasa ia disapa. Aku mengenal Mas Parel baru beberapa hari yang lalu. Namun, sejak pertama kali melihatnya, aku langsung tertarik padanya. Mas Parel memang memiliki tampang yang lumayan tampan, meski ia berkulit sedikit gelap. Matanya yang kecoklatan memancarkan tatapan teduh yang indah. Bibirnya terlihat seksi di bawah hidungnya yang bengir. Tubuhnya yang kekar dan berotot membuat ia terlihat sangat jantan dan maco. Ah, aku jadi sering menghayalkannya akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu, ayahku yang seorang tukang bangunan membawa Mas Parel ke rumah kami. Untuk sementara, Parel akan tinggal bersama kita karena kami ada proyek yang tidak jauh dari sini. Jadi, daripada Parel harus bolak-balik dari tempat tinggalnya yang jauh, ayah menawarkan Parel untuk tinggal bersama kita. Setidaknya sampai proyek perumahan kami selesai. Begitu jelas ayahku waktu itu. Rumah kami memang tidak terlalu besar, tapi rumah kami memiliki 3 kamar tidur. Satu kamar tidur ditempati oleh ayah dan ibuku. Satu lagi ditempati oleh adik perempuanku yang masih berusia 14 tahun. Dan kamar satunya lagi diperuntukkan untukku. Aku masih 19 tahun, masih kuliah semester awal. Sejak tahun terakhir SMP, aku mulai menyadari kalau aku bukanlah seperti para lelaki pada umumnya. Aku berbeda, terutama tentang ketertarikan kepada lawan jenis. Ketika SMA, aku pernah jatuh cinta pada teman sekelasku. Namanya Reno. Ia seorang cowok yang cukup populer di sekolah. Apalagi Reno juga seorang ketua OSIS waktu itu. Tapi tentu saja cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Karena bahkan Reno hampir tak mengenaliku. Aku mengagumi dan mencintai Reno secara diam-diam hingga kami lulus dari SMA. Sejak lulus setahun yang lalu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Reno. Aku juga tidak berusaha mencari tahu keberadaannya hingga saat ini. Karena beriring berjalannya waktu, aku akhirnya berhasil memupus rasa cintaku pada Reno. Sekarang, ia hanyalah sebagian kecil dari cerita hidupku. Hanya saja, karena Reno adalah cinta pertamaku, terkadang aku masih sering menghayalkannya. Namun, semenjak kehadiran Mas Parel di rumah kami, segala hayalku sekarang hanya berisi tentang Mas Parel. Mas Parel, atas permintaan ayahku, memang tinggal sekamar denganku. Mas Parel tidur di bawah karena ranjangku hanya muat untuk satu orang. Karena tinggal sekamar, tentu saja aku dan Mas Parel jadi sering mengobrol, setidaknya setiap malam sebelum tidur. Dari Mas Parel aku tahu kalau ia ternyata sudah menikah dan sudah punya seorang anak perempuan. Mas Parel masih tinggal bersama mertuanya. Daerah tempat Mas Parel tinggal memang sangat jauh dari rumah kami. Setidaknya butuh perjalanan hampir 5 jam naik motor untuk sampai ke sana. Saya kenal Pak Daus, ayah kamu sudah lebih 3 tahun. Kami kenal ketika kami sama-sama bekerja di sebuah proyek perkantoran. Cerita Mas Parel suatu malam. Sejak saling kenal, kami jadi sering bekerja sama. Kalau saya yang dapat proyek, saya selalu mengajak ayah kamu. Begitu juga sebaliknya. Lanjut Mas Parel lagi.
Suara Mas Farel benar-benar terdengar sangat maskulin. Suara itu terdengar seksi di telingaku. Aku terkadang tidak terlalu menyimak ceritanya, karena lebih fokus mendengar suara indahnya. Semakin lama, aku semakin mengagumi sosok Mas Farel. Di mataku, ia terlihat sangat sempurna. Untuk kedua kalinya dalam hidupku, aku kembali merasakan jatuh cinta. Dan kali ini masih dengan seorang laki-laki. Hanya saja bedanya, kali ini aku jatuh cinta pada laki-laki yang sudah berstatus suami orang. Ah, sakit rasanya menyadari hal itu semua. Mengapa aku harus jatuh cinta pada Mas Farel? Mengapa Mas Farel harus hadir dalam hidupku? Lagi ngelamunin pacarnya ya? Suara serak Mas Farel tiba-tiba mengagetkanku. Saat itu aku sudah berniat untuk tertidur. Mas Farel baru saja masuk ke kamar sehabis mengobrol dengan ayahku. Saya nggak punya pacar, Mas. Suaraku lemah. Rugi dong, cowok semanis kamu nggak punya pacar. Ucap Mas Farel lagi. Oh, dia memujiku. Walau aku tahu itu hanya pujian basa-basi, tapi tetap saja aku merasa tersanjung. Mas Farel bisa aja, balasku. Tapi aku memang gak punya pacar kok. Lanjutku seolah berupaya meyakinkan Mas Farel. Padahal aku tahu kalau Mas Farel juga tidak akan peduli jika aku punya pacar ataupun tidak. Cari dong, apalagi di kampus pasti banyak cewek-cewek cantik. Ucap Mas Farel lagi. Andai saja Mas Farel tahu siapa aku sebenarnya. Andai saja ia tahu kalau aku justru menginginkannya jadi pacarku. Ah, apa yang aku rasakan ini? Aku tidak boleh terlarut dengan perasaan ini. Dan Mas Farel tidak boleh tahu akan perasaanku padanya. Tapi sampai kapan aku mampu memendam semua ini? Sementara Mas Farel masih sangat lama akan tinggal sekamar denganku. Aku takut aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku takut aku tidak bisa menahan keinginanku untuk mendekat tubuh kekar Mas Farel. Sudah sebulan Mas Farel tinggal sekamar denganku. Sudah sebulan juga aku memendam perasaanku padanya. Setiap malam aku selalu berkhayal tentangnya. Mas Farel selalu pulang setiap hari Sabtu dan kembali lagi pada sore minggunya. Berapa lama lagi sih Mas proyeknya selesai? Tanyaku suatu malam. Masih 2 atau 3 bulan lagi. Kenapa? Kamu bosan ya melihat saya dalam kamar ini? Balas Mas Farel. Bukan Mas, bukan itu maksudku. Saya hanya sekedar bertanya Mas. Lagi pula, saya sangat senang kok Mas Farel berada di sini. Ucapku cepat. Aku benar-benar takut Mas Farel salah paham. Kamu yakin kamu suka saya berada di sini? Mas Farel bertanya. Kali ini ia menatapku dengan mata teduhnya. Kami ngobrol sambil duduk di sisi ranjang kecil itu. Mas Farel selalu tidur dengan memakai celana pendek olahraga dengan hanya memakai baju singlet tipis. Otot dadanya yang bidang terlihat sangat menggoda. Lengannya yang kekar membuatku selalu menelan ludah. Aku selalu membayangkan berada dalam dekatan hangat tubuh atletis itu. Kamu suka ngelamun ya?
Suara Mas Farel membuatku segera tersadar dari imajinasi liarku. Enggak kok mas, jawabku berusaha bersikap wajar. Tapi aku sering melihat kamu melamun dan kadang tersenyum sendiri, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Suara merdu Mas Farel berucap lagi. Tuh kan, mukanya memerah, lanjutnya dengan nada menggoda. Kamu lagi jatuh cinta sama siapa sih? Mas Farel terus melanjutkan. Aku lagi jatuh cinta sama kamu, Mas Farel, ucapku. Di dalam hati sih. Gila aja kalau aku harus berterus terang pada Mas Farel. Tuh kan, melamun lagi. Ucapan Mas Farel kali ini benar-benar membuatku kaget dan malu. Udah mas, saya ngantuk, mau tidur. Ucapku akhirnya sambil mulai berbaring. Tiba-tiba Mas Farel ikut berbaring di sampingku. Tubuh kami berdempetan. Aku jadi gelagapan tak karuan. Mas Farel belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Aku berusaha sekuat mungkin menahan debaran di jantungku, merasakan hangatnya lengan Mas Farel bersentuhan dengan lenganku. Aku mencoba menikmati hal tersebut. Enggak apa-apa kan saya tidur di sini? Suara serak dan merdu itu seperti berbisik di telingaku. Iya mas, enggak apa-apa, jawabku sedikit tergagap. Kamu kenapa sih? Kamu pengen deket? Tanya Mas Farel kemudian. Kali ini aku beranikan diri menatap mata teduh itu. Aku harus memastikan kalau Mas Farel serius dengan tawarannya. Mas Farel memasang senyum termanisnya. Kemudian tangannya perlahan mulai melingkar di atas dadaku. Aku semakin merasa tak karuan. Debaran di jantungku semakin tak beraturan. Tubuh Mas Farel terasa begitu hangat mendekatku. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku pun membalas dekapan hangat itu. Kamu suka nggak? Suara serak itu berucap lagi. Suka mas, jawabku polos. Kenapa? Tanya Mas Farel kemudian. Karena aku suka sama Mas Farel. Suaraku terbata. Namun segenap perasaan lega menyelimuti hatiku tiba-tiba. Lega karena perasaan itu akhirnya terungkapkan. Namun di sisi lain, tiba-tiba aku merasa takut. Takut karena bisa saja Mas Farel merasa jijik melihatku. Aku tahu, ucapan Mas Farel membuatku kembali menatapnya. Namun Mas Farel kembali menenggelamkanku dalam pelukannya. Aku tahu sejak awal, meski aku merasa tidak yakin awalnya. Tapi dari sikapmu, akhirnya aku percaya kalau kamu menyukaiku. Tapi sebagai tamu di rumah ini, dan juga sebagai rekan kerja ayahmu, aku harus tetap berhati-hati. Aku tidak ingin salah paham. Aku juga suka sama kamu, Ben. Dan aku sudah tidak bisa lagi memendam ini semua. Ungkapan jujur Mas Farel barusan benar-benar membuatku merasa melayang. Sungguh ini semua di luar dugaanku. Selama ini Mas Farel terlihat biasa saja padaku. Apalagi mengingat ia sudah menikah dan sudah punya anak. Rasanya mustahil kalau Mas Farel juga seorang yang menyimpang. Aku memang bukan seutuhnya seorang gay. Aku masih punya sisi ketertarikan pada perempuan. Walau terkadang keinginan untuk bersama laki-laki juga tidak bisa aku hindari.
Jelas Mas Farel lagi. Dari kalimat itu aku tahu kalau Mas Farel adalah seorang biseksual yang punya ketertarikan pada perempuan tapi juga suka dengan laki-laki. Apapun namanya itu, yang penting bagiku adalah setidaknya aku tahu kalau Mas Farel juga tertarik padaku. Dan itu berarti cintaku tidak bertepuk sebelah tangan. Walau aku nggak tahu akan seperti apa hubunganku dengan Mas Farel ke depannya. Namun yang pasti malam ini aku ingin merasakan keindahan yang selama ini hanya ada dalam khayalku. Mas Farel mulai mendekatkan wajahnya yang membuatku gemetaran. Seumur hidup aku belum pernah sedekat ini dengan siapapun, terutama dengan laki-laki. Apalagi Mas Farel adalah laki-laki yang aku inginkan. Mas Farel mengerti kalau aku masih sangat awam dalam hal tersebut. Untuk itu, ia pun berusaha membuatku merasa nyaman. Aku merasa sangat terkesan dengan permainan Mas Farel, dan aku semakin mencintainya. Sejak malam itu, aku dan Mas Farel jadi semakin sering melakukannya. Hal itu sudah menjadi rutinitas kami setiap malam. Mas Farel bahkan rela tidak pulang ke rumahnya pada hari Sabtu seperti biasa, hanya untuk bisa menikmati malam bersamaku. Aku sendiri semakin terlena dengan hubungan terlarang yang terjadi antara aku dan Mas Farel. Meski aku cukup menyadari kalau suatu saat ini semua akan berakhir. Karena biar bagaimanapun, pada saatnya nanti Mas Farel akan kembali ke rumahnya. Namun setidaknya, sebelum proyek Mas Farel selesai, aku masih bisa terus menikmati keindahan cintaku pada Mas Farel. Tentang apa yang akan terjadi ke depannya, semua itu biarlah tetap menjadi rahasia. Aku akan menikmati sisa waktuku bersama Mas Farel. Aku hanya berharap, sekalipun Mas Farel tidak lagi tinggal sekamar denganku nantinya, semoga saja kami tetap bisa saling berhubungan. Ya, semoga saja.